Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Saya diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa menyampaikan seminar hasil disertasi saya yang berjudul Pengaruh Metode Interval Intensif dan Metode Interval Ekstensif serta kapasitas anaerobik terhadap peningkatan power endurance tendangan pencaksilat. Beriring salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Syafruddin MPD dan Bapak Profesor Dr. Busril MPD selaku promotor dan CEO promotor. Terima kasih Prof sudah hadir. Yang saya hormati Profesor Dr. Syahriar Bahtiar MPD dan Ibu Profesor Nur Hijrah Istituati MED EDD. Terima kasih Prof sudah hadir. Baiklah. Undang-Undang Sistem Keluarga Nasional Nomor 3 Tahun 2005 bertujuan pertama sekali adalah untuk kesehatan dan kebugaran. Yang berikutnya adalah untuk mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia. Yang berikut adalah untuk meningkatkan kualitas manusia. Dan tentunya adalah prestasi olahraga. Berikut pencaksilat. Pencaksilat merupakan sebuah cabang olahraga. Tentunya pencaksilat menjadikan sebuah capaian untuk menuju prestasi olahraga. Untuk meningkatkan prestasi olahraga tentu perlu dibutuhkan pembinaan dan latihan. Nah, pembinaan dan latihan ini akan meningkatkan 4 unsur yang ada pada seorang atlet, yaitu kondisi fisik, teknik, taktik, dan mental. Kondisi ini yang menjadi faktor meningkatnya atau tercapainya sebuah prestasi olahraga. Nah, bisa kita lihat Sumatera Barat belum memiliki prestasi atau capaian prestasi yang optimal. Hal ini dapat kita lihat dari indikatornya pada kompetisi tingkat nasional pada PON. Pada PON 2016 kemarin, penulis mengamati bahwa 4 orang pesilat Sumatera Barat masuk final, 3 diantaranya gagal melaju mendapatkan medali emas. Nah, situasi kondisi ini penulis melihat bahwa faktor penyebabnya adalah menurunnya kondisi fisik. Nah, menurunnya kondisi fisik ini mempengaruhi seluruhnya. Mempengaruhi taktiknya, mempengaruhi tekniknya, dan mempengaruhi mentalnya. Nah, kita bisa melihat di sana lemahnya fisik, tentu juga melemahkan komponen kondisi fisik khusus di saat kompetisi berlangsung. Nah, penulis mengamati bahwa kondisi fisik khusus pertandingan pertandingan pencaksilat itu terdiri dari 3 babak, masing-masing babak itu memiliki waktu 2 menit dan istirahat 1 menit. Nah, babak kedua dan babak ketiga, kondisi pesilat Sumatera Barat mengalami penurunan kondisi fisik. Ya, artinya bahwa pesilat tidak mampu lagi mempertahankan kondisinya. Karena sesuai dengan peraturan pertandingan pencaksilat, bahwa serangan yang dinilai itu adalah serangan yang kuat, cepat, tepat sasaran, tanpa terhalang bagian tubuh lawan, dengan membentuk kuda-kuda yang kokoh dan lintasan yang benar. Nah, penulis mengamati bahwa kondisi ini terjadi penurunan. Karena kualitas power yang dimaksud ini harus mampu pesilat untuk melakukan berulang-ulang kali selama kompetisi berlangsung. Sebagai yang diketahui bahwa bila terjadinya penurunan kondisi fisik khusus ini, atau katakan daya tahan power ini,
maka berpeluang oleh lawan untuk mengantisipasi pesilat tersebut. Karena pesilat bila mengalami penurunan kondisi fisik, terutama daya tahan power, tentu pesilat tidak mampu lagi bermain kreatif, bermain efektif untuk menerbitkan taktik-taktik untuk mengantisipasi lawan. Sehingga lawan dengan mudah mengantisipasi serangan kita, serangan yang dilancarkan. Nah, inilah yang terjadi di dalam pertandingan pada PON 2016 kemarin. Nah, tentu banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi. Salah satunya daya tahan power. Nah, penulis juga merangkum dugaan-dugaan yang lain. Secara umum, yaitu mungkin keterbatasan pelatih, bisa saja kompetisi pesilat ini kurang, metode latihan, sarana prasarana terbatas, dosis latihan yang tidak mencukupi atau tidak tercapai, tujuan dari latihan, motivasi, materi latihan, bisa jadi atlet itu sendiri. Nah, berikutnya dugaan ini tentu memerlukan sebuah solusi. Salah satu solusinya adalah melakukan eksperimen. Karena apa? Karena untuk meningkatkan kemampuan kondisi fisik ini banyak metode-metode yang digunakan. Salah satunya adalah metode interval. Metode interval ini terbagi atas dua, metode interval intensif dan metode interval ekstensif. Nah, kedua metode ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik intensif maupun ekstensif. Nah, tentu di dalam pelaksanaan eksperimen ini tentu menggunakan tahap-tahap seperti metodologi dalam penelitian. Nah, hasil ini nanti, eksperimen ini nanti akan memberikan pengaruh dan akan memberikan kembali kepada tujuan dari olahraga, yaitu mencapai prestasi. Inilah siklus yang dilaksanakan, yang harus dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan prestasi. Berikut deskripsi teoritis. Pertama adalah hakikat daya tahan power tendangan pencaksilat. Daya tahan power tendangan pencaksilat, menurut beberapa ahli kami rangkum, bahwa adalah kemampuan seorang pesilat melakukan tendangan berulang-ulang kali dengan kualitas power yang baik selama kompetisi berlangsung. Berikut hakikat metode interval. Hakikat metode interval adalah sebuah perpaduan antara masa kerja dengan masa istirahat, yaitu metode interval intensif dengan metode interval ekstensif, berbeda masa kerja dengan masa istirahatnya. Ini yang menjadi perpaduan antara metode interval intensif dengan metode interval ekstensif. Berikut adalah hakikat kapasitas anaerobik. Hakikat kapasitas anaerobik adalah batas maksimum kemampuan seorang atlet. Semakin tinggi kapasitas anaerobiknya, maka kelelahan yang dialaminya dapat diantisipasi atau dapat pulih dengan cepat. Bagi atlet yang tidak memiliki kapasitas anaerobik yang tinggi, maka lama masa pemulihan atau lama pulihnya atlet dari pasca berkompetisi atau pasca dari melakukan aktivitas fisik. Berikut kerangka konseptual. Kerangka konseptual, pertama sekali peneliti menduga bahwa metode interval intensif dengan kapasitas anaerobik tinggi itu lebih dominan, lebih besar daripada metode intensif kapasitas anaerobik tinggi. Berikutnya adalah metode interval memiliki interaksi dengan metode dengan kapasitas anaerobik. Berikut, penulis menduga bahwa metode interval intensif dengan kapasitas rendah lebih unggul daripada metode interval intensif dengan kapasitas anaerobik rendah. Secara
umum, penulis menduga bahwa metode interval intensif lebih unggul daripada metode interval ekstensif. Untuk itu penulis mengajukan hipotesis yang pertama, terdapatnya pengaruh metode interval intensif dengan interval ekstensif. Yang kedua, terdapatnya interaksi antara metode interval dengan kapasitas anaerobik. Yang ketiga, terdapatnya pengaruh kapasitas anaerobik tinggi dengan kapasitas anaerobik rendah. Yang keempat, terdapatnya pengaruh metode interval intensif, ekstensif bagi atlet kapasitas anaerobik tinggi. Dan yang kelima, terdapat pengaruh metode interval intensif, ekstensif bagi atlet kapasitas anaerobik rendah. Berikut metodologi penelitian. Pertama, dalam penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen faktorial 2x2. Tempat penelitian di Kota Padang. Jadwal penelitian dari tanggal 31 Agustus sampai 5 Oktober 2020, kurang lebih ada 16 kali pertemuan dilakukan. Yang berikut populasi dan sampel. Populasi adalah perguruan 44 orang perguruan dari Tapak Suci Kota Padang, yang notabene adalah bahwa ini populasi adalah seorang pesilat yang sudah memiliki kemampuan teknik yang baik dan rata-rata sudah pernah mengikuti kompetisi. Nah, sampel dalam menentuan sampel tentu melakukan tes kapasitas anaerobik dengan melakukan lari sprint 300 meter, sehingga penulis mengurutkan dari skor yang tertinggi sampai skor yang terendah, sehingga pada skor yang berada di antara tinggi dan rendah, penulis tidak menggunakan, sehingga dari 40 orang populasi, sehingga dijadikan sampel menjadi 40 orang, sehingga 20 pada kapasitas anaerobik tinggi dan 20 pada kapasitas anaerobik rendah. Berikut instrumen penelitian. Di dalam penelitian ini akan menggunakan tes kemampuan daya tahan power. Berikut teknik pengumpulan data. Di dalam penelitian ini, penulis melibatkan pelatih dan wasit yang sudah memiliki lisensi atau sertifikasi pelatih nasional dan wasit juri nasional dan pelatih daerah. Berikut teknik analisa data. Pertama, penulis akan melakukan uji persyaratan analisis dengan melakukan uji normalitas dan uji homogen. Baru dilanjutkan pada uji ANOVA varians. Bila terjadi interaksi pada hipotesis 2, maka akan dilanjutkan dengan uji Tukey. Berikut program latihan. Ini salah satu contoh program latihan metode interval intensif dan metode interval ekstensif. Berikut hasil penelitian. Pertama, penulis sudah melakukan pengujian persyaratan analisis varian, yaitu melakukan uji normalitas. Pada uji normalitas ini menggunakan Shapiro, Will, atau Kolmogorov, Mirnov, yang diperoleh nilainya lebih besar daripada 0,05, berarti diterima. Dan uji homogenitas demikian juga sama, bahwa nilainya diperoleh lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,080. Artinya dapat dilakukan uji lanjut dengan menguji hipotesis. Yang pertama, hipotesis 1, yaitu terdapat pengaruh metode interval intensif dengan metode interval ekstensif. Sangat signifikan sekali bahwa nilai kita dapat 0,036, artinya lebih kecil daripada 0,05. Artinya hipotesis 1 diterima. Hipotesis 2 adalah terdapat interaksi antara metode interval dengan kapasitas anaerobik. Dari nilai signifikannya mendapat 0,00, artinya bahwa di bawah 0,05. Hipotesis 3,
yaitu melihat terdapat pengaruh kapasitas anaerobik tinggi dengan kapasitas anaerobik rendah. Nah, nilai signifikannya adalah 0,05, 0,00. Artinya di bawah 0,05, bahwa hipotesis 3 diterima. Karena terjadi pada hipotesis 2 terjadi interaksi, maka dilanjutkan dengan tes uji Tukey, uji lanjut, yaitu melakukan hipotesis keempat, yaitu terdapat pengaruh metode interval intensif dan metode interval ekstensif pada atlet yang berkapasitas anaerobik tinggi, yaitu sangat signifikan 0,001 di bawah 0,05, signifikan. Nah, hipotesis yang kelima nilainya adalah 0,262, di mana hipotesis 5 ini adalah melihat pengaruh metode interval intensif dan interval ekstensif bila dilihat pada atlet berkapasitas anaerobik rendah. Nah, ini tidak terdapat perbedaan pengaruh karena lebih besar daripada 0,05. Berikut kita lihat interaksi dari hipotesis 2 bahwa metode interval intensif pada kapasitas anaerobik tinggi terdapat nilainya 76,8 dan pada kapasitas anaerobik rendah terdapat nilainya 52,4. Dan pada metode interval ekstensif pada kapasitas anaerobik tinggi mendapatkan skor 59,2 dan pada kapasitas anaerobik rendah mendapatkan skor 59,9. Maka grafiknya dapat dilihat bahwa terjadi interaksi. Berikut kesimpulan dalam penelitian ini. Pertama, metode interval intensif lebih efektif diterapkan untuk meningkatkan power endurance tendangan pencaksilat daripada metode interval ekstensif. Yang kedua, terdapat interaksi antara metode interval dengan kapasitas anaerobik terhadap peningkatan power endurance tendangan pencaksilat. Yang ketiga, pada kelompok kapasitas anaerobik tinggi, metode interval intensif lebih efektif diterapkan untuk meningkatkan power endurance tendangan pencaksilat daripada kelompok dengan kapasitas anaerobik rendah. Berikut yang keempat, pada kapasitas anaerobik tinggi, latihan dengan metode interval intensif lebih efektif untuk meningkatkan power endurance tendangan pencaksilat daripada metode interval ekstensif. Yang terakhir, yang kelima, pada kapasitas anaerobik rendah tidak ditemukan perbedaan peningkatan power endurance tendangan pencaksilat antara kedua kelompok latihan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada presentasi seminar hasil. Atas masukan dan sarannya kami ucapkan terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.